Selamat pagi, Sohong Yu. Kita berjumpa kembali ibadah online. Mari kita nyanyi lagu Kita di Dalam Baik Allah. Kita di dalam bait Allah harus tenang rendah hati karena menurut firman-Nya Allah di tengah kebaktian. Sebelum itu kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mulai beribadah. Mohon Tuhan berkati dan pimpin ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sepengyu, kita mau nyanyi lagu sekolah minggu dengan semangat ya, sambil bertepuk tangan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sepengyu, pernah lihat film King Kong nggak? Lausu Vivi pernah lihat nggak? Biar nonton nggak? Kayaknya pernah sih Lause ya. Badannya besar atau kecil? Besar. Besar sekali. Tangannya gede banget. Tangannya bisa pegang orang. Jadi orangnya kecil sekali. Nah, Sepengyu pernah nonton nggak di film tuh King Kong besar tuh? Nah, Sepengyu sekarang kita mau nyanyi lagu King Kong badannya besar. Jangan gerakkan ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
pasukan Tuhan Yesus atau mau jadi pasukan perang-perangan? Laus Vivi mau jadi pasukan apa? Kalau pasukan Tuhan Yesus seperti apa ya, Lause? Ya, kalau pasukan Tuhan Yesus adalah kita menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, seperti murid Tuhan Yesus. Kita mendengar perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya jadi pasukan perang-perangan gimana, Lause Vivi? Oh, maksud Lause mungkin seperti tentara. Iya, seperti tentara yang perang ya, perang-perangan kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kita mau menjadi pasukan Tuhan Yesus ya, menjadi pasukan Tuhan Yesus, kita mau menjadi seperti murid Tuhan Yesus. Yuk kita, mari kita nyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sepengyu, sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan dibawakan oleh Lause Erin. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dengan nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Masak apa ya? Masak sambal ikan teri. Tapi ada sambalnya, nggak ada ikannya. Ikannya besok lusa dah. Oke, sekarang sambal dulu ya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku aduh tanganku. Aduh, jariku. Cepat. Aduh. Ini kotak P3K-nya cepetan. Aduh, jariku. Tolong. Aduh, masak belum seberapa, jarinya udah kepotong. Aduh.
perbannya mana? Aduh, harus cepet-cepet. Kalau enggak, jadi aku bisa makin parah. Aduh, inilah makanya aku nggak suka masak. Baru masak, jadi udah kepotong. Kemarin udah 5, ini yang ke-6 kepotong. Aduh, cepet. Aduh. Kalau nggak diobatin, saya tambah parah. Shalom 小朋友. Sekarang saatnya kita mau membaca firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sebentar mau membaca firman Tuhan. Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, berbicaralah bagi setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami yang mau mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 小朋友, siapa di sini 小朋友 yang pernah tangannya terluka, kakinya terluka, seperti Laus Erin tadi? Siapa di sini yang pernah misalnya naik sepeda, terus jatuh, kakinya terluka? Rasanya apa ya? Pasti rasanya sangat perih ya. Apalagi kalau kita lagi mandi, kena sabun, kena air, aduh perih rasanya ya. Nah biasanya 小朋友 kalau bagian tubuh kita ada yang terluka, nanti bagian tubuh kita ini akan memberikan sinyal ke otak kita. Tinit, 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 tangan sedang terluka, kaki sedang terluka. Nah nanti badan kita yang terluka, bagian tubuh ini akan kasih sinyal ke otak kita melalui saraf-saraf. Kemudian otak kita akan segera memerintahkan bagian tubuh yang lain untuk apa? Untuk cepat-cepat tolongin yang sakit, yang terluka ini ya. Seperti tadi tangan Laus Erin yang terluka, maka otak cepat-cepat apa? Memerintahkan tangan yang lain, memerintahkan kaki cepat-cepat mencari apa tadi? Kotak obat ya. Cepat-cepat membuka apa? Perban ya, kasih apa ini namanya, kapas, kasih obat merah. Nah itu semua diperintahkan dari otak kepada tubuh yang lain untuk cepat-cepat nolongin anggota tubuh yang terluka. Nah waktu tangan Laus tadi terluka, tidak mungkin ya anggota tubuhnya yang lain diem aja gak bergerak. Gak mungkin ya. Kalau otak udah bilang ayo cepet tolongin ini ya jari yang sakit, maka semua anggota tubuh yang lain harus cepat-cepat tolongin bagian tubuh yang terluka. Nah 小朋友 juga begitu ya. Waktu 小朋友 sakit ya, misalnya tangannya, kakinya, maka anggota tubuh yang lain akan cepat-cepat nolongin bagian tubuh yang terluka. Nah, kenapa sih kok mereka harus saling tolong ya, harus saling bantu? Karena apa? Karena mereka adalah satu tubuh ya. Jari nggak bisa hidup sendirian ya, kaki nggak bisa hidup sendirian ya. Jadi semua adalah satu anggota tubuh. Kalau tangan sakit, maka badan yang lain juga bisa berasa sakit, perih gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin bisa sampai nangis juga ya. Nah, jadi kalau yang satu terluka, maka yang lain akan ikut sedih. Tapi kalau yang satu senang, yang satu sehat, maka semua juga akan ikut bahagia. Nah misalnya ketika 小朋友 ikut juara lomba ya, tangannya ini pintar sekali untuk menggambar, mewarnai. Kemudian 小朋友 dapat juara 1. Nah 小朋友 akan apa? Melompat, bahagia ya. Nah, satu tubuh yang lain ikut berbahagia ya, bersorak ketika mendapatkan juara. Nah 小朋友 surat yang tadi kita baca nih di Efesus ya, itu adalah cerita tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus waktu itu di penjara. Nah, dia menulis surat untuk jemaat di Efesus ya. Nah,
Rasul Paulus kasih tahu jemaat di Efesus bahwa kita adalah apa? Gereja adalah tubuh Kristus, ya. Kristus kepalanya. Jemaat atau gereja adalah tubuhnya Kristus, ya, anggota tubuh Kristus. Nah, Siopengyu kita tahu bahwa gereja itu bukan gedungnya, tetapi orangnya, ya. Jadi kita semua, misalnya Kinen, Keris, ya, ada siapa ya? Ada Maika, ada Niko, ada Davin. Semuanya itu adalah anggota tubuh Kristus, ya. Nah, seperti gambar ini. Nah, mungkin ada Siopengyu, ya, yang menjadi bagian tangannya Tuhan Yesus, ada yang menjadi bagian kakinya, atau ada yang menjadi bagian anggota yang lain, ya. Nah, kita itu adalah satu tubuh, ya. Baik itu Laoshi, Siopengyu, Opa, Oma yang ada di kebaktian umum, ya, kakak ya, yang ada di pemuda, yang ada di remaja, ya, dan Siopengyu semua, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita bersatu di dalam tubuh Kristus yang disebut sebagai gereja. Siopengyu waktu Rasul Paulus menulis surat, ya, kepada jemaat di Efesus di dalam penjara, sebenarnya Rasul Paulus mau ingetin untuk jemaat di Efesus bahwa kita orang percaya di dalam satu tubuh Kristus. Jadi kita harus bersatu. Tidak ada lagi yang namanya, oh ini golongan orang Yahudi, ini non Yahudi. Enggak ada, ya. Tetapi kita adalah satu di dalam tubuh Kristus, ya. Nah, sebagai sesama anggota tubuh Kristus, Paulus bersyukur, ya. Paulus padahal di dalam penjara, tetapi dia masih ingat sama jemaat di Efesus. Dia bisa tulis surat, dia bisa berdoa buat jemaat di Efesus. Nah, Siopengyu, seharusnya kita juga bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita boleh menjadi anggota tubuh Kristus, ya. Kita dipersatukan di dalam gereja Tuhan, yaitu di mana? GKR Telukong. Nah, sebagai sesama anggota tubuh Kristus, seharusnya kita bisa ikut merasakan. Kalau ada teman kita yang sakit, kita juga ikut mendoakan. Kalau mereka senang, kita juga ikut bergembira, ya. Nah, biarlah kita seperti Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus di penjara, meskipun dia susah, tapi dia masih ingat dengan jemaat Efesus. Begitu juga kita. Sekarang kita susah, lagi pandemi, tapi kita ingat sama teman-teman kita, anggota tubuh Kristus yang lain, ya. Kita berdoa buat teman-teman kita. Tidak ada lagi membeda-bedakan, oh kamu dari suku ini, oh kamu orang ini, ya, kamu bukan dari suku saya. Tidak, ya, tetapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Nah, sebagai ucapan syukur kita, kalau kita adalah satu anggota tubuh Kristus, maka kita harus apa? Saling memperhatikan, ya, saling menolong. Seperti jari Lause yang tadi tuh, yang terluka, anggota tubuh yang lain cepat-cepat menolong yang terluka. Nah, sekarang Lause mau tanya, Siopengyu, siapa di sini yang mau mendoakan teman-teman yang lain? Pasti semua mau, ya. Nah, nanti setelah ibadah, Siopengyu bisa telepon, ya, teman-teman yang ada di sekolah minggu. Halo Kinen apa kabar? Kinen mau didoain apa? Kalau Rainer mau didoain apa, gitu, ya. Kalau Dirlin, kalau Maika, gitu, ya. Jadi telepon, ya. Jadi telepon dan sambil mendoakan Siopengyu yang lainnya. Oke, sekarang kita ayat hafalan dulu, ya, Siopengyu, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisa? Sekali lagi, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah
dalam segala hal. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar satu bagian dari firman Tuhan, bagaimana kami seharusnya mengucap syukur sebagai komunitas di gereja GKR Telogong. Kami percaya bahwa kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus, Kristus sebagai kepala dan kami sebagai anggota. Kami sebagai anggota seharusnya saling menyayangi, saling memperhatikan, saling mendoakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat teman-teman kami yang ada di sekolah minggu kami, yang ada di cici-cici koko-koko yang ada di remaja, di pemuda, bahkan om, tante yang ada di kebaktian umum. Kami percaya bahwa kami adalah satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kita mau persembahan untuk Tuhan. Siapa-siapa boleh minta sama papa mama bantuin transfer uang persembahan untuk Tuhan. Mari kita mau nyanyi lagu persembahan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kuduskan, sucikan akan persembahan ini supaya layak dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu di gereja kami. Tuhan Yesus, berkati juga papa dan mama kami, berkati akan kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sepengjur kita ibadah udah mau selesai. Kita mau nyanyi Bapak terima kasih. Sampai jumpa.